Halo teman-teman, sudah terdengar jelas suara saya? Iya, udah Kak. Udah, Kak. Oke, kita mulai aja ya karena sudah menunjukkan pukul 13.03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar series 2 Visipol Crisis Center. Sebelumnya terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman dan juga para pembicara hari ini yang sudah meluangkan waktu untuk sama-sama berdiskusi di webinar series kedua pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ari Eka Junia. Saya dari Visipol Crisis Center UGM. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Visipol Crisis Center, jadi FCC ini adalah sebuah layanan di bawah unit Career Development Center UGM yang berfokus untuk menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual di warga Visipol UGM, seperti itu. Jika teman-teman ingin kepo-kepo lebih lanjut, silahkan aja buka Instagramnya di @visipolcrisiscenter. Nah, Visipol Crisis Center ini tidak hanya menyediakan layanan pelaporan untuk kasus-kasus kekerasan seksual, tetapi juga mengadakan acara sosialisasi dan edukasi semacam webinar series seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Nah, tema webinar kali ini menarik sekali, yaitu kekerasan berbasis gender online atau yang sering kita sebut sebagai KBGO. Nah, judul yang kita angkat adalah Alerta KBGO, Cara Cerdas Menjaga Privasi di Ruang Digital. Ada dua pembicara yang keren-keren banget nih pada siang hari ini. Yang pertama dari CFDS, Center for Digital Society Visipol UGM, ada Kak Sri Handayani Nasution, atau biasanya dipanggil Kak Bolbi. Yang kedua ada Kak Ellen Kusuma dari SafeNet. Mungkin bisa say hello dulu Kak Bolbi dan Kak Ellen buat teman-teman yang sudah gabung pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Saya Halo. Bolbi dari CFDS. Terima kasih. Oke. Halo semuanya, salam kenal. Semoga kita bisa berdiskusi banyak hari ini. Oke. Lalu teman-teman, sebelum kita mulai ada beberapa yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio selama acara berlangsung, namun boleh untuk menyalakan video, kecuali dipersilahkan oleh moderator. Lalu nanti akan ada sesi tanya-jawab, di mana peserta bisa menulis pertanyaannya di kolom chat, atau ketika nanti dipersilahkan pada saat sesi tanya-jawab, peserta dapat mengklik tombol raise hand, dan ketika namanya tersebut bisa open mic untuk bertanya secara langsung kepada para pembicara. Lalu jangan lupa mengisi presensi untuk mendapatkan e-sertifikat dari panitia, dan disediakan juga merchandise menarik untuk penanya terbaik di sesi tanya-jawab nanti, dan di akhir acara nanti kita akan ada sesi foto bersama. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke sesi yang pertama nih. Nah, kenapa sih pada webinar kali ini kita mengambil tema KBGO? Karena di webinar sebelumnya, webinar seri 1, kita mengusung tema toxic relationship. Di tema webinar kali ini kita mengusung tema KBGO karena ini sebuah isu yang patut untuk menjadi perhatian kita bersama seperti itu, karena sudah hampir 2 tahun ini sejak pandemi aktivitas kita banyak beralih ke aktivitas daring atau online seperti itu. Dan menurut catatan laporan baik di Komnas Perempuan maupun lembaga-lembaga pengada layanan tentang kekerasan seksual, banyak kasus KBGO yang meningkat. Tapi kami merasa bahwa belum semua orang aware tentang isu KBGO ini, padahal kalau misalnya kita mau mencermati, KBGO ini kerap sekali atau rentan sekali terjadi di sekitar kita seperti itu. Makanya kita angkat isu ini untuk kita perbincangkan bersama pada hari ini. Nah, materi pertama ini kita akan banyak membicarakan tentang jenis-jenis KBGO itu apa saja sih, contoh kasusnya apa, dan
dampaknya bagi korban itu apa, seperti itulah. Ini nanti akan disampaikan oleh Kak Bolbi atau Kak Sri Handayani Nasution. Mungkin gambaran saja teman-teman, beliau ini lulusan S1 dari jurusan Hubungan Internasional Visipol UGM, dan juga pernah melakukan exchange di Public Policy and Global Affairs Nanyang Technological University Singapura pada tahun 2019. Sekarang Kak Bolbi ini bekerja di CFDS, Center for Digital Society Visipol UGM sebagai Project Officer. Nanti apa sih CFDS itu mungkin bisa dikulik sekilas ya, dikenalkan sekilas sama Kak Bolbi. Langsung saja aku persilakan kepada Kak Bolbi untuk memulai materinya. Terima kasih Ari ya tadi ya dipanggilnya. Terima kasih Ari dan teman-teman dari FCC yang udah mengundang saya sebagai pembicara. Saya seperti yang tadi dibilang Kak Ari, aku adalah seorang project officer di divisi riset CFDS, Center for Digital Society. CFDS sendiri adalah satu pusat kajian di bawah Visipol UGM, pusat kajian atau pusat studi yang berfokus dalam membahas mengenai isu-isu digital. Jadi kita ada fokus kepada keamanan siber, ada fokus kepada ekonomi digital dan isu-isu digital lainnya. Dan biasanya kita menghasilkan produk-produk tulisan yang bisa dicek mungkin dari Instagramnya CFDS_UGM atau bisa langsung ke websitenya. Hari ini saya merasa honored karena udah diundang sama FCC untuk membahas mengenai KBGO. Benar seperti yang dibilang sama Kak Eka atau Kak Ari, maaf, kalau misalnya KBGO ini adalah sebuah fenomena yang sebenarnya sudah ada dari dulu, namun orang-orang tidak terlalu aware. Dan benar juga sama yang dibilang sama Kak Ari, karena aktivitas kita ini sudah di gara-gara pandemi dan ada lockdown dan PSBB dan lain sebagainya, kita banyak menghabiskan waktu di internet. Nah, selama kita terputus dari dunia luring, kasus-kasus kekerasan berbasis gender itu meningkat. Jadi nggak hanya kekerasan berbasis gender online, tapi juga ada kekerasan berbasis gender offline, misalnya seperti kekerasan dalam rumah tangga yang direcord meningkat oleh Komnas Perempuan. Hari ini aku akan nge-share screen. Oke. Hari ini aku akan membahas mengenai kekerasan berbasis gender yang lebih spesifik dan lebih sering kerap kita temukan di keseharian kita, mungkin tidak disadari. Kekerasan, kebiasaan, dan kerasan patriarki dalam digitalisasi. Semoga nanti judulnya make sense ketika udah selesai pemaparannya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke kekerasan berbasis gender online, kita bahas dulu sih sebenarnya apa sih wanita, komunitas, dan konektivitas. Sebenarnya internet itu kan adalah sebuah ruang yang idealnya dianggap sebagai ruang yang hampa, yang kita isi, dan memberikan kesempatan-kesempatan yang sebelumnya tidak pernah hadir di ranah-ranah offline. Jadi wanita dan internet, ketika banyak wanita yang terhubung, diasumsikan konektivitas ini meningkatkan partisipasi wanita dalam aktivitas ekonomi dan otonomi sosial dalam bermasyarakat. Artinya apa? Akhirnya mereka memiliki akses terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak bisa mereka dapatkan secara offline, karena tentu saja itu karena ada kultur dan sistem patriarki yang bekerja. Misalnya ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah memiliki alternatif untuk punya berdaya secara ekonomi, akhirnya misalnya bisa masuk ke dunia UMKM-nya itu secara e-commerce dan lain sebagainya. Jadi kesempatan-kesempatan seperti itu misalnya naik. Lalu yang kedua mungkin kesempatan untuk terhubung dengan wanita-wanita lainnya. Ini bisa kita lihat dari fenomena-fenomena di belakang, itu misalnya Me Too Movement, di mana banyak
sekumpulan wanita yang adalah orang biasa dan mereka hanya memiliki akses kepada internet dan sosial media dan melakukan gerakan untuk speak up melawan kekerasan berbasis gender ataupun sexual harassment dan lain sebagainya. Dan yang kedua mungkin dan yang terakhir mungkin contohnya adalah pergerakan sosial Ni Una Menos yang ada di Amerika Latin yang dimulai mungkin bisa kita bilang dimulai dan diekspansi itu melalui internet juga dan akhirnya bisa berhasil tip over. Itu adalah sebuah pergerakan yang melawan femicide atau pembunuhan kepada wanita hanya karena mereka adalah seorang wanita gitu. Nah, tapi bisa kita lihat juga kalau misalnya sebenarnya internet ini enggak sebuah realita yang utopis juga, enggak serta-merta dia tidak ada masalah di dalamnya. Misalnya walaupun tadi diharapkan bisa meningkatkan partisipasi wanita dalam aktivitas ekonomi, ternyata masih ada masalah gender divide atau kesenjangan berbasis gender terhadap misalnya pengguna internet. Jadi banyak wanita yang masih belum dapat mengakses internet. Misalnya hanya 85% wanita secara global, ini adalah report dari UN Women, yang dapat mengakses internet, sedangkan dibandingkan lelaki. 1,7 miliar wanita di dunia selatan, Global South, itu masih juga belum terhubung kepada internet. Jadi sebenarnya dari internet ini juga enggak serta-merta ketika mereka terhubung ke internet pun ternyata permasalahannya tidak serta-merta selesai. Salah satunya adalah yang kita hadapi, yang kita sedang bahas sekarang, kekerasan berbasis gender online. Jadi internet yang digambarkan sebagai ruang aman, bukan ruang aman, sebagai ruang hampa yang netral, ternyata tidak senetral itu karena kita sebagai wanita masih kerap mendapatkan dampak-dampak negatif yang mungkin lebih intens dibanding our gender counterpart. Ini selalu saya ucapkan kalau misalnya menulis tentang kekerasan berbasis gender. Fokus saya mungkin saya akan lebih menekankan kepada wanita, bukan berarti saya mendinai kalau misalnya kekerasan berbasis gender itu bisa dihadapi oleh semua dan terjadi kepada semua orang. Tapi statistically speaking, wanita menjadi penyintas ataupun korban lebih banyak dibandingkan komponen masyarakat lainnya gitu. Ini ada satu data kekerasan berbasis gender siber, itu adalah terminologi yang digunakan oleh Komnas Perempuan untuk KBGO. Dikatakan meningkat dari 126 kasus di tahun 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020. Ini adalah data per Maret 2021. Per Juni 2021 dikatakan kalau sebenarnya kasusnya itu sudah mencapai 940 kasus di tahun 2020 aja. Jadi ada peningkatan yang sangat tajam dari 2019 sebelum kita masuk ke pandemi ke 2020 ketika kita masuk ke pandemi. Nah, dari semua, jadi ini ada detailnya. Dan dari semua kasus ini, setidaknya cuma 10% yang sampai ke pengadilan. Dan kita tahu dengan kondisi hukum Indonesia yang sekarang, 10% yang masuk ke ranah hukum ini belum tentu juga mendapatkan keadilan, karena lemahnya hukum kita untuk mengadili perpetrator ini, pelaku-pelaku ini. Misalnya penolakan RUU PKS dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya apa sih KBGO itu? Ini aku ada mengutip dari tulisannya Mbak SafeNet juga ya, Mbak Ellen. Jadi KBGO itu kalau dijelaskan sama Internet Governance Forum, kekerasan berbasis gender yang banyak spektrumnya, ada banyak jenisnya. Yang itu termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan menurut Purple Code, itu adalah satu kolektif yang mungkin teman-teman bisa cek dari Instagram ya nanti.
Kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa gender antara korban dan pelaku di ranah online. Nah, tidak serta-merta karena namanya kekerasan berbasis gender online, dia stop ataupun dimulai dari ranah digital saja. Jadi kekerasan ini tidak terbatas pada yang ditransmisikan melalui internet saja. Jadi ada banyak layer dari kekerasan berbasis gender online ini. Dia adalah, kita nggak bisa misahin kekerasan berbasis gender secara umum dengan kekerasan berbasis gender online, karena kekerasan berbasis gender online itu basically gampangnya adalah dia adalah ekstensi atau perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang-ruang offline. Lebih gampangnya dipahami adalah teknologi digital kemudian memfasilitasi kekerasan berbasis gender yang selama ini kita lihat atau tidak terlihat di ranah-ranah offline. Nah, dan mungkin bisa dibilang mengenhance atau mengintensifikasi, jadi lebih intens lagi karena ada beberapa hal. Yang pertama, percepatan transmisi. Ketika kita berbicara mengenai kekerasan berbasis gender online, persebaran, misalnya ini ada satu video intim yang disebarkan tanpa konsen kita, percepatan persebaran video itu tuh nggak bisa dilacak, in a way bisa dibilang nggak bisa dilacak, karena ketika dia sudah ada di-upload di internet, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa mengunduh, semua orang bisa reshare lagi. Dan yang kedua, itu karena ada pelaku, dan pelaku yang ketika kita berbicara mengenai kekerasan berbasis gender online, pelakunya itu nggak cuma satu layer yang berbuat saja, tapi juga ada pelaku sekunder. Siapa pelaku sekunder? Orang-orang yang nge-share tadi, nge-reshare tadi ketika ada video, terus mereka langsung reshare, download, reshare, download, reshare. Biasanya mungkin contohnya itu bisa kita lihat kemarin di ketika fenomena video intimnya Giselle tersebar, kita bisa lihat di Twitter itu dia jadi trending topic, dan di bawah dari hashtagnya orang-orang, aku nggak bilang semua, tapi masih banyak orang yang menyebarkan video-video ataupun bahkan meminta persebaran video-video tersebut. Faktor ketiga yang membuat KBGO ini terjadi secara terus-menerus dan meningkatnya bisa tajam banget, karena juga ada faktor anonimitas. Orang-orang yang menyebarkan itu merasa tidak akan mendapatkan masalah dari dari tindakan-tindakannya. Tentu semua itu juga didukung sama tadi ketimpangan relasi gender yang udah ada. Pelaku akan merasa lebih aman menyebarkan video-video intim karena dia tahu orang-orang tidak akan menyerang dia misalnya, karena struktur baik hukum, legal formal ataupun kultur yang ada di masyarakat akan work in favor of him gitu. Begitu juga misalnya penyebar sekunder tadi, mereka menganggap ketika ada video intim kita bisa melihat tendensi yang diserang itu adalah pasti yang perempuannya gitu. Victim blaming is real, victim blaming selalu terjadi, dan orang-orang yang nge-share ini merasa ketika video tanpa konsen ini disebar itu adalah barang publik, itu adalah wanita adalah tubuh wanita adalah barang publik dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak merasa berdosa, bersalah melakukan hal itu. Didukung juga dengan faktor-faktor anonimitas. Nah, ini ada beberapa, kita skip dulu. Nah, karakteristik KBGO. Jadi tadi sudah aku jelaskan sebenarnya karakteristik KBGO itu apa. Yang pertama, difasilitasi teknologi digital. Dia adalah ekstensi, dan teknologi digital ini sebenarnya hanya jadi medium. Dia cuma jadi alat
untuk untuk menjadi perpanjangan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ruang offline. Yang kedua, dia adalah ekspresi dari relasi kuasa yang timpang, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Orang-orang tidak akan merasa berdosa nge-share, orang-orang pelaku akan merasa aman nge-share. Misalnya juga, nanti skip. Yang ketiga, karakteristiknya adalah terkait atau saling mempengaruhi dengan kekerasan berbasis gender offline. Jadi kejadian-kejadian yang kekerasan berbasis gender online itu enggak stop ataupun enggak cuma dimulai dari ranah digital aja. Beberapa mungkin iya, tapi tidak menutupi kemungkinan juga. Jadi sebenarnya kekerasan berbasis gender online ini adalah kelanjutan aja dari apa yang selama ini sudah terjadi kepada penyintas. KBGO juga adalah sebuah bentuk diskriminasi gender. Gara-gara tadi ada ekspresi relasi kuasa yang timpang tadi, dia adalah diskriminasi gender. Dan yang terakhir adalah perlu diketahui kalau misalnya kekerasan berbasis gender ini, online ini, bentuknya ada banyak, bentuk kekerasannya beragam, karakteristik pelakunya juga beragam. Nanti saya akan memaparkan misalnya jenis-jenis KBGO itu ada apa aja. Tapi apapun yang saya paparkan di sini itu nggak bisa mencakup keseluruhan ataupun kayak sebagian kecil yang terjadi di dunia ya. Jadi selain apapun yang saya paparkan di sini masih banyak jenis-jenis kekerasan berbasis gender, kekerasan berbasis gender online yang mungkin tidak kita sadari ternyata adalah kekerasan berbasis gender online gitu. Jadi mungkin cara mengidentifikasikannya ini, apakah dia diskriminasi gender, apakah dia ekspresi relasi kuasa yang timpang, misalnya dia memfavor maskulinitas, apakah dia bentuk anak dari patriarki dan lain sebagainya. Mungkin kita bertanya, kenapa sih kalau gitu kayak Komnas Perempuan udah nge-record, terus juga banyak badan-badan di luar sana yang juga punya statistik dan lain sebagainya. Jadi kenapa terus terjadi? Satu, dan kenapa misalnya orang-orang melakukan itu? Yang pertama adalah dia adalah produk dari sistem dan kultur patriarki yang opresif. Keberpihakan terhadap favoring masculinity over femininity, misalnya yang melanggengkan kekerasan ini. Dia juga adalah alat untuk mengancam wanita, yang dia juga adalah alat untuk mengatur, menghakimi, dan mengontrol tubuh dan pikiran wanita. Ketika kita berbicara mengenai kontrol, kita tidak hanya berbicara mengenai kontrol secara harfiah gitu. Pertama, kita bisa bilang, misalnya kalau kita bilang kontrol ini kan dalam bayangan orang-orang mungkin adalah kontrol terhadap fisik yang juga terjadi di dalam kekerasan berbasis gender online. Misalnya orang-orang yang menjadi korban surveillance, detect-based surveillance oleh partnernya misalnya. Tapi kontrol ini juga tidak berhenti di situ. Kontrol yang saya maksud misalnya tubuh wanita, karena tadi ada patriarki, sistem dan kultur patriarki, tubuh wanita itu adalah sebuah situs di mana terjadi pertarungan-pertarungan. Maksudnya apa? Orang-orang di luar saya sebagai wanita dianggap tidak punya hak untuk misalnya memiliki otoritas terhadap tubuh saya sendiri. Orang-orang di luar sana yang kemudian mengatur saya. Kamu nggak boleh pakai baju terbuka. Kamu nggak boleh, kamu wanita muslim harusnya pakai hijab gitu. Atau kalau misalnya nanti ada yang sudah pakai hijab, wah kenapa kamu pakai hijab? Kan cantikan tidak pakai hijab dan lain sebagainya. Jadi itu kayak never ending aja. Jadi apapun yang kamu kerjakan, karena ada tadi idealisasi yang sangat tidak realistis, gara-gara sistem dan kultur patriarki, tubuh dan pikiran wanita jadi situs kontrol. Yang keempat,
KBGO kemudian menjadi sebuah sarana untuk melakukan penghancuran martabat, pemerasan, dan pembungkaman. KBGO juga langgeng karena tadi dia adalah ekspresi maskulinitas ekspresi maskulinitas yang sangat toksik. Orang-orang merasa ini akan lebih bisa orang-orang merasa wanita ada rasa kepemilikan terhadap tubuh wanita tadi. Misalnya pacar atau suami seorang wanita merasa dia boleh mengontrol istrinya atau pacarnya. Dia boleh dia misalnya boleh tahu kemana saja pacar atau istrinya ini sudah pergi gitu. Dia harus izin secara terus-menerus dan lain sebagainya. Itu adalah ekspresi maskulinitas yang toksik yang didasari karena kepemilikan atas tubuh wanita. Nah, jadi setelah tadi pemaparan, apa aja sih sebenarnya yang termasuk ke KBGO? Ini hanyalah beberapa contoh, jadi ada trolling, revenge porn, pemerasan, baik extortion ataupun sextortion, online stalking, tech-enabled surveillance, doxing, outing, dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin contoh-contohnya aku akan sedikit lebih cepat. Revenge porn ini adalah sebuah tindakan di mana penyebaran foto atau video intim tanpa persetujuan atau konsen. Nah, misalnya tadi yang Giselle, penyebaran video intimnya tanpa dia ketahui, tiba-tiba udah klik aja di internet, itu adalah revenge porn. Walaupun nanti istilah revenge porn ini sebenarnya ada perdebatan juga di dalamnya ya, terminologi revenge porn ini. Tapi dia dikenal dengan revenge porn. Yang kedua, pemerasan. Pemerasan itu, ya itu harfiah ya. Extortion itu misalnya seorang lelaki kemudian memaksa pacarnya atau siapanya atau wanita umum untuk misalnya mengirimkan uang kepada dia atas ancaman-ancaman tertentu. Biasanya ini juga involving kayak kalau misalnya kamu enggak kirim uang ke aku, ini aku sebar video ini atau foto ini aku sebar dan lain sebagainya. Sextortion itu ada unsur-unsur seksual di dalamnya. Jadi dia pemaksaan juga, tapi dia tidak, misalnya motifnya tidak ekonomi, motifnya tidak hanya mau uang atau motifnya tidak hanya mau mengontrol, tapi misalnya dia ingin orang yang diancam itu memenuhi kebutuhan jasmaninya, dia ingin melakukan seks dengan orang yang diancam. Yang ketiga adalah trolling. Mungkin ini sering banget ya kelihatan di sosial media, teman-teman kalau misalnya main Twitter dan lain sebagainya. Trolling itu kekerasan atau pelecehan yang berupa penghinaan, makian, candaan, atau komentar yang bermuatan seksis, atau menyerang ketubuhan dan seksualitas. Dia juga bisa bentuknya dalam ancaman, nggak hanya penghinaan, makian, candaan apa segala macam, tapi juga ancaman. Mungkin contoh yang paling contoh yang ada dua contoh yang mungkin teman-teman pernah melihat ketika ada satu aktivis Mbak Veronica Koman atau Mbak aku lupa namanya. Misalnya ada aktivis wanita yang dia membela apapun yang dia bela di sosial media. Nah, biasanya komentar-komentar di bawahnya itu tidak related sama isu yang dia bawa. Jadi ada penyerangan berbasis identitas di sini. Ada juga orang-orang yang melontarkan rap thread ketika aktivis-aktivis ini kemudian melakukan membuat cuitan di Twitter misalnya. Jadi di bawah-bawah itu bukan perdebatan tentang isu yang mereka bukan perdebatan tentang isu yang mereka bawa lagi, tapi dia udah langsung menyasar identitas mereka sebagai racial minority, sebagai gender minority, dan sebagai wanita. Gitu. Jadi trolling ini dilakukan secara terus-menerus dengan tujuannya yaitu mengancam, membungkam, dan sebagainya. Online stalking, ini literal, teman-teman mungkin sudah tahu ya, penguntitan secara digital, misalnya teman-teman ngebuka
misalnya ngebuat Instastory, terus ada location dan lain sebagainya, terus atau teman-teman tiba-tiba ada orang yang datang, atau itu kan dia udah transmisi ke offline juga, atau teman-teman punya banyak sosial media dan ya udah dia melakukan stalking terhadap semua akun teman-teman dan menunjukkan kalau misalnya biasanya orang-orang yang melakukan online stalking ini merasa entitled aja, oh kamu nge-tweet ini, aku merasa kamu suka aku apa segala macam. Doxing itu adalah penyebaran informasi personal. Penyebaran informasi personal itu bisa KTP, nomor handphone, alamat. Jadi ada orang yang kemudian menyebarkan secara tanpa konsennya teman-teman. Dia menyebarkan nomor, mungkin bahkan aku bisa bilang to some extent akun teman-teman untuk tujuannya tujuannya tentu saja untuk membuat teman-teman takut. Gitu, itu adalah doxing. Yang ketiga adalah tech-enabled surveillance. Ini yang tadi saya bilang, pengawasan menggunakan teknologi digital. Kasusnya misalnya di Saudi Arabia itu ada satu aplikasi namanya Abshar App, di mana banyak suami atau suami yang merasa dia harus nge-track setiap langkah istrinya gitu dengan menggunakan Abshar App ini. Nah, teman-teman mungkin bisa tahu banyak cerita juga orang-orang yang menggunakan aplikasi Find My Phone untuk nge-track lokasi teman-teman tuh sebenarnya ada di mana. Nah, nanti biasanya ini setelah dari surveillance ini dia akan berusaha mengontrol kenapa kamu di sini, kenapa kamu keluar dari rumah, atau kenapa kamu di kafe ini gitu. Kemudian mungkin yang bisa fitur-fitur dari WhatsApp seperti yang live location itu juga kerap dilakukan untuk tech-enabled surveillance ini. Ada beberapa lagi, itu ada impersonasi, peretasan, pornografi, outing atau pengungkapan identitas gender ataupun orientasi seksual tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, dan tujuannya adalah untuk mempermalukan, untuk men-trigger penyerangan dan lain sebagainya. Cyber grooming ini mungkin ini adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online yang menyasar anak-anak, di mana pelaku yang biasanya adalah pria dewasa atau orang yang jauh lebih dewasa yang menyasar anak atau remaja dengan membangun kedekatan emosional. Tujuannya bisa banyak, bisa penculikan atau bisa bisa untuk melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya. Nah, cyber grooming ini juga motifnya ketika orang melakukan cyber grooming biasanya mereka melakukan impersonasi juga sebagai melakukan impersonasi sebagai misalnya artis atau selebritas yang lagi populer dan disukai oleh anak ini misalnya. Kayak gitu. Nah, manipulasi foto atau video itu adalah biasanya dilakukan kepada wanita, pemalsuan foto atau video dengan menggunakan wajah korban dan biasanya mengandung unsur seksual. Kemarin saya sempat membahas mengenai deepfake dan ada satu contohnya adalah ketika ada satu video manipulasi ketika ada satu wajah aktivis yang kemudian disematkan ke sebuah video pornografi dan disebarkan secara luas. Jadi regardless itu benar atau enggak, orang-orang udah nggak akan peduli lagi. Yang mereka tahu adalah foto atau video kamu dengan wajah kamu sedang berbuat intim atau sedang pose telanjang dan lain sebagainya. Biasanya unsur-unsurnya seksual. Siapa aja sih yang rentan jadi korban? Kita semua tentu saja rentan menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online. Tapi ada beberapa. Yang pertama, orang-orang yang berada dalam satu hubungan intimate, misalnya kamu punya pacar, kamu punya suami dan lain sebagainya, atau kamu ada paman kamu, keluarga kamu terdekat. Nah, itu biasanya bisa menjadi perpetrator dari kekerasan berbasis gender online ini.
Yang kedua adalah professionals, public figure, jurnalis, aktivis, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, banyak aktivis yang diserang, banyak jurnalis yang diserang menggunakan tadi jenis-jenis kekerasan berbasis gender online tadi, mulai dari trolling, manipulasi video dan lain sebagainya. Atau yang ketiga adalah orang yang dulunya merupakan ketiga adalah orang yang merupakan penyintas dari kekerasan berbasis gender di masa lalu gitu. Banyak orang-orang ini itu biasanya menjadi rentan menjadi korban karena yang seperti yang tadi, kekerasan berbasis gender online adalah perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah luring. Nah, dampaknya sebenarnya apa sih kekerasan berbasis gender online ini? Dampaknya kalau secara sederhana itu ada 3 mungkin ya, secara fisik, yang kedua secara psikologi, dan yang ketiga adalah ekonomi sosial politik. Secara fisik, teman-teman merasa secara fisik dampaknya kekerasan berbasis gender online ini adalah teman-teman merasa takut, teman-teman merasa terancam, apalagi yang tadi kayak ada death threat atau rape threat, itu juga terus juga ada banyak kekerasan berbasis gender online ini yang tidak stop di ranah digital aja, tapi lanjut ke ranah offline. Misalnya tadi stalking, online stalking itu bisa, dan beberapa jenis kekerasan berbasis gender online tadi itu bisa banget probability-nya tinggi untuk misalnya masuk ke ranah offline. Ketika dia melakukan online stalking, dia melihat sosial media teman-teman, dia bisa saja mendatangi. Yang kedua, misalnya psikologi, itu adalah efeknya tadi pembungkaman, memaksa wanita melakukan self-censorship, itu karena ketika mereka merasa takut, atas ancaman-ancaman yang tadi dilontarkan secara terus-menerus, rasa takut itu bisa saja mendorong mereka misalnya tidak terlalu speak out lagi dengan isu-isu yang mereka perhatikan. Tadi ada aktivis yang video intimnya disebar, video manipulasinya disebar, namanya Rana Ayub, itu dia aktivis dari India, dan ada menurut pernyataannya ada beberapa waktu di mana dia tidak mau lagi melakukan ekspresi secara publik gitu melalui cuitan-cuitannya. Lalu efek ekonomi sosial politik, misalnya kriminalisasi, hukum Indonesia yang masih berpihak kepada pelaku, yang mulai dari UU ITE lah atau UU pornografi lah, ketika ada satu video intim, biasanya wanita yang menjadi penyintas ataupun korban dari kekerasan berbasis gender online ini malah dikenakan pasal-pasal pidana gitu. Yang kedua adalah memaksa wanita mengganti pekerjaan atau diberhentikan dari pekerjaannya, dipecat, atau pindah dari lingkungan rumahnya, karena tadi ada merasa tidak aman ketika dia sudah terekspos secara daring, dia merasa semua orang melihat semua orang melihat video ataupun foto atau lain sebagainya, atau ketika dia merasa ada orang yang melakukan penguntitan kepada dia tidak merasa aman lagi untuk tinggal di lingkungan itu atau berada di pekerjaan itu, dia terpaksa berganti pekerjaan atau pindah. Kemudian ini ada tadi secara fisik juga itu ekstensi dia terjadi kekerasan berbasis gender di ranah luring juga, ataupun kematian misalnya. Semua dampak dari yang tadi saya sudah ucapkan, fisik, psikologi, ada dampak ekonomi juga, terputusnya dia tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan dan lain sebagainya, itu bisa saja mendorong penyintas untuk misalnya melakukan upaya bunuh diri, atau kalau misalnya mereka kalau misalnya dia tidak merasa ingin melakukan upaya bunuh diri, kematian juga bisa disebabkan oleh pelakunya tadi ketika kekerasan berbasis gender ini tidak di-stop
ataupun tidak penyintas-penyintas ini tidak didukung dengan perlindungan semestinya gitu. Jadi ada posibilitas juga pelaku ini membunuh wanita. Dan ini bukan fenomena yang jarang karena femicide dan feminicide itu angkanya tinggi baik di Amerika Latin ataupun di Indonesia sendiri. Oke. Untuk kekerasan berbasis gender itu aja sebenarnya. Nanti akan disambung kepada Mbak Ellen membicarakan mengenai apa saja sih yang bisa dilakukan kalau misalnya kamu menemukan korban kekerasan berbasis gender online atau mengalami kekerasan berbasis gender online. Mungkin yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah rape culture ini ada satu piramida yang di paling bawah adalah tindakan-tindakan yang dianggap normal lah, kayak misalnya ini ada ucapan-ucapan boys will be boys, rape jokes, it's just a joke, sexist attitude dan victim blaming. Tapi lama-lama terjadi pengerucutan. Itu adalah layer paling bawah, victimization itu layer paling bawah adalah basis yang melanggengkan ataupun mengekstensi kekerasan berbasis gender hingga dia mencapai titik dia explicit violence gitu. Jadi ketika kamu menormalisasi rape jokes, ketika banyak orang mengatakan ya ini kan ya cowok mah memang gitu, ya mau gimana lagi, atau ada yang bilang ya kamu sih pakai baju ini, pakai baju itu adalah awal mungkin awal dari kematian seseorang atau awal orang menjadi penyintas pemerkosaan. Gitu. Normalisasi ini. Jadi itu tadi makanya saya kekerasan, kebiasaan dan kerasan. Bagaimana patriarki dalam digitalisasi kemudian menjadi hal yang normal, dilihat sebagai hal yang lumrah dan tidak akan berhenti. Gitu. Kira-kira gitu. Itu aja materi yang saya sampaikan. Ini mungkin berarti aku akan kembalikan dulu ke Mbak Ari ya. Oke, terima kasih Mbak Bolbi atas pemaparan materinya. Teman-teman sudah secara gamblang memahami gimana apa sih KBGO itu, penyebabnya apa, dan jenis-jenisnya tadi juga banyak sekali teman-teman, dan juga dampaknya apa kepada korbannya. Nah, langsung aja kita ke materi kita yang selanjutnya. Setelah kita tahu nih dampaknya seperti apa dan KBGO ini bisa mengenai siapa saja seperti itu, nah, lalu gimana sih cara kita menjaga diri di ruang digital? Gimana cara kita untuk menjaga privasi seperti itu? Langkah apa aja yang bisa kita tempuh jika misalnya diri kita atau kita mendapati teman atau di sekitar kita yang menjadi korban KBGO? Nah, ini akan disampaikan oleh Kak Ellen Kusuma. Beliau adalah Head of Digital at Risk Subdivision Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet. Teman-teman bisa kepoin di Instagram SafeNet. Banyak konten yang menarik banget tentang isu-isu digital ataupun KBGO. Beliau ini di tahun 2019 pernah jadi speaker at Rights di Tunisia tentang Indonesia Online Gender-Based Violence Issue, dan juga invitee for Facebook Global Safety Summit 2019 di New York, USA. Langsung saja silakan Kak Ellen untuk memaparkan materinya. Waduh, sebenarnya apa yang sudah dipaparkan Kak Bolbi ya? Iya, benar. Itu mah udah lengkap banget. Aku paling cuma menambahkan dari sisi dunia digitalnya seperti apa gitu ya. Oke, kalau tadi Kak Bolbi sempat menyampaikan, jadi KBGO itu adalah perpanjangan dari KBG. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, jadi selama kita menggunakan teknologi digital, kita punya tubuh digital. Perpanjangan dari tubuh kita di dunia nyata yang terejawantakan di dunia digital dalam bentuk data-data yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kita. Nah, dengan memahami ini, saya harapkan sih teman-teman kemudian bisa melihat bahwa sebenarnya data itu bukan cuma data loh.
Data pribadi itu bukan cuma data file yang ada kilobytes, megabytes-nya loh, tetapi itu perpanjangan tubuh kita. Yang kalau di dunia nyata, tubuh kita itu kan bisa kita jaga ya dengan sangat baik, karena dia tidak terpisahkan dari tubuh, dari diri kita tuh nggak terpisah gitu, nyatu kan raga kita sama pikiran kita dan segala macam. Jadi kita sedikit lebih mudah menjaganya. Tapi tubuh digital, karena dia adalah perpanjangan ke dunia digital, kita tuh nggak bisa mengatur semuanya gitu loh. Kita bisa memproduksi, kita bisa mereproduksi, betul. Apakah kita bisa menghapuskan seluruh perpanjangan tubuh kita? Nggak bisa. Itulah yang teman-teman kenal dengan istilah jejak digital itu abadi. Nah, tapi kalau cuma jejak itu kesannya tuh nggak ada bahaya-bahayanya gitu ya. Tapi saya ingin menekankan, itu bukan cuma jejak teman-teman, itu adalah tubuh digital teman-teman yang terkoneksi juga dengan tubuh teman-teman di dunia nyata. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang ke tubuh digital teman-teman, maka bisa juga mempengaruhi keamanan teman-teman di dunia nyata. Jadi saya sebenarnya bingung-bingung nih mau pilih presentasi yang mana ya untuk disampaikan ke teman-teman. Tadi sudah nampilin, tapi kayaknya saya ubah. Kita di sini aja, nanti bisa saya bolak-balikin. Ada beberapa materi. Kita mulai aja lah. Kita paham ya, tubuh itu apa? Tubuh kan punya fungsi biologis, punya nama, karakteristik tertentu, memiliki tendensi, alat ekspresikan diri gitu ya. Tetapi kan tubuh juga terikat sama definisi, tubuh juga terikat sama konstruksi sosial gitu ya. Nah, tubuh kita tuh selalu diidentifikasi dengan hal-hal seperti di atas. Tapi tadi juga udah dijelaskan nih, patriarki, kekerasan berbasis gender oleh Kak Bolbi ya. Nah, tubuh-tubuh tertentu itu memang lebih banyak diatur, diawasi, dinomorduakan, bahkan disakiti gitu ya. Karena kita tinggal di masyarakat yang mindsetnya masih patriarki, maka perempuan, non-binari, ataupun orang-orang yang mengidentifikasi dirinya tidak sesuai dengan standar atau norma masyarakat, mereka adalah tubuh-tubuh yang kemudian diatur, diawasi, dinomorduakan, didiskriminasi, bahkan disakiti gitu ya. Nah, saat tubuh ini direpresentasikan dalam bentuk data digital melalui teks lah, foto lah, video, audio, postingan, data, metadata. Metadata itu datanya data gitu ya, atau log data gitu ya, berdasarkan misalnya aktivitas kita apa aja kan tercatat tuh biasanya dari riwayatnya. Nah, yang kita produksi lah, reproduksi, screenshot, rekam, unggah, unduh, klik, dibagikan, simpan, forward, modifikasi, reproduksi lagi gitu ya. Melalui perangkat digital yang digunakan, akun media sosial kita misalnya, atau handphone kita, laptop kita, hard disk kita, flash disk kita gitu ya, atau aplikasi chatting, dating, dan lainnya yang kita install lah, kita daftarkan, dan macam-macam. Jadinya ada bagian dari tubuh kita atau jejak digital, atau yang saya lebih suka menggunakan istilah tubuh digital ya, yang jadinya dapat dengan lebih mudah itu diakses oleh pihak lain. Seorang, bisa institusi, bisa perusahaan, atau bahkan negara gitu. Nah, yang berarti tubuh kita jadinya lebih rentan atas berbagai resiko dan kekerasan online. Sayangnya, resiko dan kekerasan online tidak berhenti di online saja. Jadi semakin hidup kita berkelindan dengan teknologi digital gitu ya, paling berasa banget tahun lalu gitu kan, ketika semua aktivitas kita pindah ke online gitu. Ya kita jadinya terbiasa kan dengan menggunakan teknologi, dan kita makin banyak memiliki tubuh digital gitu loh. Dulu nggak punya akun Zoom, sekarang punya akun Zoom gitu kan. Dulu meeting offline paling direkam terus disimpan gitu aja. Sekarang Zoom bisa langsung di-sharing ke YouTube dan segala macam. Artinya apa? Artinya jejak digital saya nggak cuma di Zoom gitu kan, atau di hadapan teman-teman saat ini, tapi juga terduplikasi ke YouTube, atau bahkan mungkin terduplikasi ke Instagram dan macam-macam. Itu belum lagi ada bentuk duplikasi lainnya, misalnya pas saya lagi presentasi di screenshot diunggah kemana, atau diliput terus diberitakan kemana. Nambah lagi kan jejak digital dari satu kegiatan saja gitu loh. Dan ini sendiri itu juga menghasilkan jejak digital lain, misalnya Zoom-nya tahu kalau saya menggunakan aplikasi Zoom saat ini. Mereka mencatat, oh dari IP address ini sedang menggunakan Zoom di ruangan yang ini gitu. Itu kan bentuk-bentuk jejak digital yang mungkin kita nggak pernah terbayangkan. Kita cuman, ini kan aktivitas yang biasa kita lakukan. Tetapi tiap aktivitas yang kita lakukan selama menggunakan perangkat teknologi digital, baik yang online maupun offline, itu ada jejaknya. Itu yang harus kita perhatikan. Nah,
terutama nih kalau ada internet itu lebih gawat biasanya. Kalau teknologi digital doang mungkin nggak terlalu bukan nggak terlalu ya, terbatas gitu ya. Tetapi dengan adanya internet dia lebih teramplifikasi, terintensifikasi gitu ya. Nah, setiap resiko dan kekerasan online tersebut jadinya juga bisa meluber ke kehidupan jasmania kita. Yang harus kita pahami tadi ya, tiap jejak digital itu abadi. Baik jejak digital tersebut ada karena konsen kita ataupun tidak. Misalnya yang ada karena konsen kita, bahwa saya saat ini tampil di depan teman-teman dengan menampilkan wajah saya menyalakan kamera saya, itu by consent gitu ya. Tetapi jejak digital yang ada atau timbul karena tidak ada konsen saya itu bisa jadi banyak sekali gitu ya. Misalnya di screenshot, orang melakukan screenshot kan biasanya nggak minta izin ya, langsung aja di screenshot gitu. Tapi kalau cuma di screenshot mungkin nggak masalah, tapi kemudian di screenshot, disimpan, atau kemudian dimodifikasi, dimanipulasi dengan misalnya tambahan-tambahan narasi yang bisa merusak reputasi saya, itu bisa jadi kekerasan bagi saya. Atau ya dia nggak punya tujuan jahat, cuma di screenshot aja untuk dokumentasi gitu kan, disimpan gitu aja. Ya tetap aja itu bagian dari jejak digital saya. Dan apakah saya kemudian bisa bilang ke orang-orang yang men-screenshot foto saya, hey kamu nggak boleh hapus? Iya kalau saya kenal, iya kalau saya tahu siapa yang screenshot. Kalau enggak, bagaimana? Nah itu harus kita pahami ya, bahwa jejak digital itu bisa ada karena konsen kita ataupun enggak. Maksudnya, satu atau sekelompok pihak dapat melakukan sesuatu pada tubuh digital seseorang yang berpotensi menjadi kekerasan, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Entahlah kelakuannya itu untuk tujuan jahat, atau dia memang melakukan sesuatu karena dia kurang wawasan, atau mungkin karena dia nggak peduli, ya kita nggak tahu gitu kan, dan kita nggak bisa mengatur itu gitu. Kita baru tahu setelah kita mendapatkan konsekuensi biasanya. Nah ini sedikit aja nambahin dari apa yang sudah dijelasin sama Kak Bolbi. Saya lebih ingin menekankan pada kita itu kerap kali tidak mendefinisikan kekerasan dengan baik atau tidak memahami kekerasan itu dengan baik gitu ya. Kalau saya mendefinisikan secara general, kekerasan itu adalah segala bentuk atau tindakan yang telah melanggar hak seseorang untuk aman dan merasa nyaman, ataupun yang membuat orang lain menderita dan rugi, baik secara material maupun imaterial. Dalam artian gini, masing-masing orang itu memiliki level toleransi pada kekerasan yang berbeda-beda. Ada orang yang dicubit gak sakit, tetapi ada orang karena kondisi atau karena ya kondisi tubuh biologis dia membuat kulitnya sangat sensitif, dijawil sedikit aja tuh dia bisa merasakan kesakitan luar biasa. Jadi bagi saya dicubit mungkin bukan kekerasan, bagi orang lain yang tubuhnya itu sangat sensitif, bisa jadi dengan saya mencubit itu sudah menjadi suatu kekerasan bagi dia gitu. Karena itu sudah membuat dia merasa tidak nyaman, bahkan tidak aman, bahkan mungkin bisa mengalami kerugian secara material gitu. Dia harus pergi ke dokter, mengeluarkan uang. Atau bahkan karena saya melakukannya secara repetitif gitu ya, dia terbuli gitu jadinya. Sampai kemudian psikisnya juga terpengaruh gitu ya, dan dia harus konseling dan segala macam. Jadi kekerasan itu sendiri kita juga harus paham ya, level toleransi atas kekerasan bagi tiap orang itu berbeda-beda. Dan kekerasan itu tidak semuanya sama dengan tindak pidana. Ini juga perlu dipahami. Serta bentuk kekerasan itu bisa macam-macam. Bisa kekerasan fisik yang tadi saya bilang soal cubit, itu kan kekerasan fisik ya. Atau kalau kekerasan mental atau psikis, misalnya dalam bentuk verbal gitu, saya ngata-ngatain orang aja terus-terusan biar dia kepikiran gitu. Atau saya nggak ngata-ngatain sih, saya nyeletuk aja gitu loh. Berat lu naik ya. Tapi saya ngomong berat lu naik itu dalam pikiran saya, oh dia berat badannya sudah di luar standar yang ada di norma masyarakat gitu. Dia alias tidak langsing, alias gendut gitu kan. Orang itu kemudian jadi kepikiran karena dia berada di posisi yang diduakan jadinya oleh masyarakat karena dia tidak sesuai dengan standar. Nah itu kan masuk ya kekerasan mental atau psikis gitu. Kekerasan ekonomi tadi juga sudah disebut sama Kak Bolbi gitu kan. Bisa jadi orang kalau kena kekerasan berbasis gender malah dia kehilangan peluang kerja karena diberhentikan gitu.
Atau karena dia perempuan dianggap aduh perempuan itu terlalu banyak kondisi biologisnya yang membuat dia pasti akan banyak cuti gitu misalnya ya. Entah cuti haid lah, cuti hamil lah, aduh nggak usah deh kerjain perempuan, mendingan ngerjain yang laki-laki aja yang diterima gitu. Kekerasan ekonomi, ya kekerasan struktural atau sistematis gitu ya. Jadi seseorang tidak bisa mendapatkan akses tertentu karena gender dia. Dan kekerasan kalaupun tidak dialami oleh kita, tapi dialami oleh orang lain, ya kekerasan itu tetap valid gitu loh. Ini mungkin yang perlu kita pahami juga secara umum, apa sih sebenarnya kekerasan itu. Jadi begitu. Nah kalau tentang berbasis gender ini tadi sudah dijelaskan oleh Kak Bolbi, saya cuma ingin nambahin, semua orang bisa jadi korban kekerasan berbasis gender online. Laki-laki pun juga bisa. Buktinya Safenet juga menerima aduan dari korban-korban yang berjenis kelamin laki-laki. Mereka menghadapi apa sih sebenarnya? Siapa sih pelakunya yang melakukan kejahatan kekerasan berbasis gender pada laki-laki gitu? Ya pelakunya ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang tidak teridentifikasi gitu. Karena memang cuma sebuah persona di online gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan aslinya itu gendernya apa. Jadi pahami ya, kekerasan berbasis gender online itu bisa terjadi pada siapapun dan pelakunya juga bisa siapapun. Dari yang usia muda sampai yang usia tua, dari yang punya orientasi seksual sesuai dengan norma di masyarakat sampai yang mungkin beda dari norma di masyarakat pun bisa menjadi pelaku kekerasan berbasis gender. Kenapa? Karena kita memang sudah terbiasa untuk berpikir demikian. Jadi pikiran kita kan sudah dikonstruksi dari awal ya, dengan berbagai macam situasi selama kita hidup kan. Itu yang harus kita pahami. Serta kekerasan tadi menyerang ketubuhan. Jangan berpikir bahwa kekerasan berbasis gender online itu hanya berupa kekerasan seksual. Memang seksualitas itu by proxy sangat dekat dengan ketubuhan seseorang gitu ya. Tetapi macam-macam, misalnya terkait dengan kesehatan reproduksi. Ketika seseorang tidak bisa mengakses layanan kesehatan reproduksi, itu sebenarnya bagian dari kekerasan berbasis gender gitu ya. Atau ketika dia mendapatkan kekerasan karena dia mengekspresikan identitas dan orientasi gitu misalnya yang berbeda dari norma masyarakat, itu juga bagian dari kekerasan berbasis gender online maupun offline gitu. Penegakan standar kecantikan itu juga bisa bagian dari kekerasan berbasis gender. Jadi itu macam-macam. Jadi kalau misalnya ditanya, ini apa masuk KBGO atau enggak ya? Rata-rata sih yang bertanya pada saya, itu sebenarnya masuk ke KBGO. Tapi kadang-kadang kita bisa ngomong dengan gamblang ini adalah sebuah KBGO atau enggak, itu karena kita berada dalam posisi yang berjarak. Tetapi ketika kita sedang menjadi korban, kerap kali kita antara bingung, enggan, atau kayak seperti kehilangan jati diri gitu loh. Jadi susah membayangkan bahwa kita tuh sedang berada di posisi korban. Jadi banyak juga tuh yang datang ke saya sebenarnya juga sudah memiliki pengetahuan soal kekerasan berbasis gender, tetapi masih bertanya kayak, Kak, saya foto dada saya diambil, saya mengalami pelecehan atau enggak? Ini kebingungan. Ada yang pernah mengadu kayak gitu kan. Padahal dari sisi kita kan mudah ya bilang, ya iyalah pelecehan, kenapa dia ngambilin foto dada kamu gitu. Apalagi kalau kamu bertanya, kan berarti kamu merasa tidak nyaman. Kalau merasa tidak nyaman, tadi ya potentially you are already experiencing violence. Karena sudah merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin tidak aman juga gitu, karena kamu jadinya bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan kemudian hari supaya tidak terulang gitu kan. Itu juga mungkin harus kita pahami kalau kita mau ngomongin kekerasan berbasis gender online. Nah tadi kalau kita ngomongin online, itu nggak hanya yang terhubung sama internet ya, tetapi apapun perangkat teknologi digital, utamanya perangkat komunikasi digital, selama dia bisa memfasilitasi sebuah kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender, maka dia sudah merupakan tindakan kekerasan berbasis gender online. Jadi tidak hanya kalau terhubung ke internet saja ya. Misalnya saya mendapatkan SMS nih, SMS ya, bukan pesan di WhatsApp gitu. Yang mungkin sudah mengolok-olok atau melecehkan secara seksual, ya itu udah masuk KBGO. Atau misalnya sebuah konten intim itu disebarkan melalui flash disk.
ya itu juga sudah termasuk kekerasan berbasis gender online gitu ya. Jadi nggak harus terhubung sama internet, cuma nambahin dikit aja. Tadi ini tadi juga udah dibahas sama Kak Bolbi bahwa karena difasilitasi oleh teknologi digital, dia itu punya ciri khas, misalnya frekuensinya. Kita tidak bisa menentukan apakah frekuensi akan intens atau enggak. Suka-suka pelakunya. Perantaranya bisa macam-macam, dari situs media sosial, situs hiburan. Ada kok laporan yang masuk ke Safenet bahwa dia mengalami kekerasan berbasis gender online dalam bentuk perusakan reputasi, ya, yang berbasis gender gitu, karena dia seorang perempuan, di aplikasi Smule, aplikasi untuk karaoke. Bayangin. Jadi apapun teknologi digital tersebut, selama dia memungkinkan adanya interaksi, memungkinkan adanya penyimpanan sebuah data pribadi, ya itu sudah ada potensi untuk terjadi kekerasan berbasis gender online di situ gitu. Dan taktiknya juga macam-macam. Tadi doxing udah dijelasin, peretasan, pengancaman, pelecehan dalam gambar, gender trolling, penggunaan akun palsu atau impersonation, itu juga tadi sudah dijelaskan. Jadi yang harus kita pahami itu bahwa kekerasan berbasis gender online itu tidak mudah dihadapi gitu ya, karena dia punya karakteristik yang sangat banyak dan susah ditebak. Karena kalau kita kalau kita bisa menebaknya, itu berarti kita bisa menebak pelakunya itu akan melakukan apa selanjutnya gitu ya. Kalau kita bisa main reading lebih bagus lagi sebenarnya, tapi kita kebanyakan nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh pelaku. Macam-macam banget loh teman-teman. Kemarin baru-baru ini saya menerima pendampingan korban Gilang. Si pelaku itu nggak tahu apapun identitas saya, dia cuma tahu nomor handphone saya. Terus saya tanya, loh, kenapa kemudian dia jadi bisa mengincar kamu? Harusnya kalau misalnya dia cuma tahu nomor handphone, ya kamu bisa dengan mudah memutuskan komunikasi dengan si pelaku. Gitu kan. Ternyata pelaku itu pintar, memiliki digital literasi yang lebih baik daripada korban. Biasanya demikian. Oke. Pelaku kemudian dengan berbekal nomor handphone korban saja, dia kan nggak tahu identitas lain dari si korban ya, karena mereka memang kenalannya via dating apps, tapi kemudian tidak lanjut. Maksudnya lanjut di aplikasi lain, tetapi tidak pernah berkenalan secara resmi gitu. Tidak pernah sama-sama memberikan identitas asli. Cuma berbekal nomor handphone ini aja, si pelaku, tolong teman-teman yang ada di sini, ini saya sampaikan untuk edukasi, bukan untuk dilakukan ya, untuk diduplikasi atau teman-teman kemudian menjadi pelaku menggunakan modus yang sama. Dia mencari nomor handphone tersebut di aplikasi untuk nyari tahu nomor handphone scam atau bukan. Ya saya nggak akan nyebut nama aplikasinya, tapi teman-teman mungkin tahu. Dari situ kemudian ketahuan, oh nomor ini itu sering tersimpan atas nama si korban. Jadinya pelaku tahu bahwa korban namanya ini. Dan dari itu, dari dia sudah tahu namanya korban, dia kemudian mencari via Google. Dari Google ketahuan lah media sosialnya korban apa saja. Dari ketahuan media sosialnya korban apa saja, pelaku jadi tahu siapa saja teman-temannya, di mana dia sekolah, di mana dia berdomisili. Dan kalau misalnya diterusin, wah bisa panjang juga tuh. Karena bisa dengan mudah sekali pelaku melakukan profiling pada media sosial milik korban kalau dia sudah punya akses ke situ. Jadi bayangkan ya teman-teman, teknologi itu atau kekerasan berbasis gender online itu sangat erat kaitannya dengan tubuh digital kita. Dan tubuh digital kita itu jangan hanya dibayangkan hanya data gitu ya. Tapi data itu sekecil apapun, dia itu terkoneksi satu sama lain. Di dunia, di era digital saat ini, hampir semua data itu terkoneksi. Dan satu clue kecil saja sudah bisa membuat identitas seseorang itu terbongkar lebih luas gitu ya. Jadi kalau kita mau lebih aman atau ingin mencegah kekerasan berbasis gender online terjadi pada kita, mulailah dengan menjaga tubuh digital kita. Mulailah menjaga jejak digital kita. Pernah nggak teman-teman melakukan kurasi atas jejak digital teman-teman? Coba dijawab di kolom chat selama saya menjelaskan sisanya.
Ini contoh kekerasan berbasis gender online yang meningkat di masa pandemi. Tadi sudah sempat dijelaskan secara sekilas ya oleh Kak Bobby. Kita tidak menggunakan istilah revenge porn, tetapi kita menggunakan istilah NCII atau non-consensual dissemination of intimate images, aka penyebaran konten intim non-konsensual. Revenge porn tidak kita gunakan karena dia mengimplikasikan victim blaming, karena revenge itu adalah balas dendam, seakan-akan pelaku sudah disakiti oleh korban terlebih dahulu, makanya pelaku berhak melakukan penyebaran konten intim korban ke ruang publik. Serta istilah porn sendiri itu mengarah pada konten pornografi. Kalau kita ngomongin konten pornografi, itu adalah konten yang memang sengaja diproduksi untuk industri hiburan pornografi. Sedangkan kebanyakan yang terjadi produksi konten yang dilakukan oleh korban itu adalah dalam relasi intim. Jadi bukan untuk tujuan industri hiburan, tapi kemudian dikomodifikasi oleh pelaku, dieksploitasi oleh pelaku, sehingga itu kemudian disebarkan sebagai konten pornografi, dianggap sebagai konten pornografi. Kemudian sextortion tadi juga sudah dijelaskan, digital exhibitionisme itu di mana pelaku eksibisionis alias jadi teman-teman tahu nggak sih, eksibisionis itu adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan seksual untuk menampilkan aktivitas seksual mereka itu di ruang publik. Tapi digital exhibitionisme itu justru memanfaatkan ruang-ruang digital. Misalnya, contohnya seperti ini. Teman-teman menerima panggilan video dari nomor asing. Tapi begitu teman-teman terima panggilan video tersebut, ternyata di layar handphone teman-teman itu langsung menunjukkan pelaku sedang memainkan alat kelaminnya. Dan ya udah, itu sama aja kayak kalau kita menerima kekerasan berbasis gender online dalam bentuk kiriman dick pic di dalam DM. Ya lebih kurang sama. Cuman bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika kita menerima panggilan video tersebut, kan wajah kita juga muncul ya di layar dalam bentuk besar dong kalau di layar si pelaku, dan itu di screenshot dan itu dijadikan barbuk gitu ya, barang bukti kalau kita terlibat dengan aktivitas seksual yang dilakukan oleh si pelaku. Bayangkan yang terjadi gitu ya, bisa merusak reputasi seseorang. Yang orang itu memang menerima panggilan video dari orang asing, terus tiba-tiba dia jadinya punya jejak digital dengan sebuah aktivitas seksual yang tidak dia lakukan. Jadi itu contoh dari digital exhibitionisme. Doxing, menyebarkan PII korban, biasanya disertai juga dengan konten intim ataupun narasi-narasi yang merusak reputasi korban. Impersonation, biasa dengan pembuatan fake account. Tadi juga sudah dijelaskan secara sekilas ya. Saya juga nambahin sedikit aja. Pasal karet Undang-Undang ITE itu ada 27 ayat 1, konten melanggar kesusilaan. Itu biasa digunakan untuk mengatur tubuh perempuan. Kita lihat 2 kasus besar ya yang menggunakan pasal ini, itu di kasus Tara Basro, di mana Kominfo beranggapan bahwa postingan dia sudah berpotensi dikenakan pasal 27 ayat 1, serta situasi yang dihadapi oleh YouTuber gamer atau gamer YouTuber Kim Hime yang kemudian dipaksa untuk menurunkan kalau saya nggak salah 3 kontennya, kalau tidak maka akan berpotensi dikenakan pasal karet Undang-Undang ITE 27 ayat 1. Ini karena dia menggunakan istilah kesusilaan, itu kerap jadinya diinterpretasikan sebagai tubuh perempuan yang adalah masalah moral gitu ya. Balik lagi patriarki tadi mindsetnya. Dan oleh karena itu sebuah kejahatan, dan oleh karena itu bisa diatur dengan pasal 27 ayat 1 ini. Jadi kata kesusilaan ini seringkali dibebankan pada perempuan daripada pada laki-laki gitu ya. Kemudian pasal 27 ayat 3 digunakan pelaku KBGO ataupun kekerasan seksual. Kita tahu kemarin baru rame gitu ya, seorang publik figur yang korban kemudian bercerita tentang situasi yang dialami, kemudian si publik figur ini merasa itu adalah fitnah dan merasa ingin menyelesaikan baik-baik melalui jalur hukum. Nah ini ya, kalau kita sih melihatnya kemungkinan besar dia akan menggunakan pasal 27 ayat 3 terkait dengan pencemaran nama baik, kalau benar dia melakukan hal tersebut ya, kalau benar dia ingin menyelesaikan secara jalur hukum. Ini biasa untuk membungkam, mengintimidasi, mengkriminalisasi korban atau penyintas yang membicarakan pengalaman mereka di media sosial. Tantangan lainnya, tentu kita punya undang-undang pornografi, biasanya di pasal 4, 6, sama 8 kalau saya nggak salah. Terus, apa sih sebenarnya bisa kita lakukan untuk lebih aman? Tadi ya, saya sudah jelaskan secara sekilas, tetapi intinya ini, ada 4 wawasan yang menurut saya penting untuk kita miliki bersama gitu ya.
secara kolektif, karena ini ngomongin soal tubuh digital kita gitu. Kita harus paham bagaimana tubuh digital kita itu eksisnya itu di dunia seperti apa. Pertama kita harus paham privasi di dunia digital itu apa saja. Kalau kita ngomongin privasi di dunia digital, itu berarti kita ngomongin data pribadi, kita ngomongin PII, kita ngomongin level aman dan nyaman. Ini di presentasi saya yang lain, ini contoh-contoh PII. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu PII itu apa, itu adalah informasi yang dapat mengidentifikasi diri kita. Bentuknya macam-macam, ini kategorinya ada beberapa dari nama, nomor identitas pribadi, alamat, nomor kontak, karakteristik personal, mungkin kita nggak membayangkan, tapi misalnya wajah, sidik jari kita, tulisan tangan kita, tato kita, itu bisa menjadi karakteristik personal. Atau tanda lahir, itu juga bisa menjadi karakteristik personal. Intinya adalah yang kalau misalnya dilihat, itu dapat dikaitkan pada seseorang. Atau data biometrik, scan retina, tanda suara, sidik jari. Dan makin ke sini, teknologi digital yang kita gunakan itu makin menuntut untuk kita menyerahkan data-data biometrik kita. Misalnya, handphone dulu, kita untuk buka handphone, buka lock screen-nya cukup pattern gitu. Tapi sekarang hampir semua handphone memiliki fingerprint. Apakah teman-teman menggunakan fingerprint? Itu berarti kita menyerahkan data biometrik kita pada siapa? Handphone itu apakah menyimpan data biometrik kita di storage handphone atau di cloud storage? Apakah kita pernah penasaran tentang hal itu? Karena kalau data biometrik kita diambil oleh orang lain, bisa lebih berbahaya lagi kan? Karena itu sudah identifier atau bentuk identifikasi yang tidak bisa diduplikasi sembarangan gitu kan? Kecuali emang sengaja dibuat seperti film-film James Bond gitu. Tetapi biasanya nggak bisa diduplikasi gitu. Scan retina, tanda suara, sidik jari, geometri wajah untuk face print juga gitu ya. Terus informasi lain, nomor kendaraan, informasi aset teknologi, mungkin alamat internet protokol, IP address, itu kan juga ada. Kemudian tadi yang saya sebut bentuk-bentuk metadata dan lain-lain ya. Nah, ini semua kalau kita ngomongin privasi, itu kita harus bisa membedakan mana sih sebenarnya data pribadi kita yang sensitif. Dalam artian kalau misalnya disebarkan atau tersebar di muka publik, itu bisa membawa resiko yang besar bagi kita. Sama data pribadi yang umum, ya udah kalau kesebar tidak terlalu membawa resiko tinggi buat kita gitu ya. Ya misalnya kalau nama saya tersebar ya tahu apa gitu. Tetapi beda dengan kalau nomor handphone saya yang tersebar, itu bisa membawa resiko yang lebih tinggi bagi saya. Setidaknya itu untuk saya, karena ini level aman sama level nyaman seseorang itu berbeda-beda. Sama tadi dengan yang saya sebutkan bahwa toleransi orang atas kekerasan itu berbeda-beda gitu kan. Kalau saya resiko keamanan saya jauh lebih tinggi mungkin dibanding teman-teman yang masih kuliah gitu, karena saya ada resiko pekerjaan. Nah, berarti saya harus menyesuaikan menjaga privasi saya, menjaga tubuh digital saya sesuai dengan level keamanan dan level kenyamanan yang saya butuhkan. Dan yang sesuai dengan situasi saya, karena level aman dan nyaman itu juga selalu berubah gitu ya. Terus consent, kalau bicara consent akan panjang, tetapi pada intinya consent itu adalah kita setuju untuk berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Di dunia digital juga ada consent gitu kan. Consentnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita menyetujui syarat dan ketentuan saat menggunakan sebuah aplikasi yang biasanya muncul saat kita install sebuah aplikasi atau sebuah software gitu. Pernahkah kita membaca syarat dan ketentuan yang ada di dalamnya? Karena itu adalah syarat dan ketentuan yang kita setujui untuk dilakukan pada kita misalnya sebagai subjek pengguna aplikasi atau pengguna software tersebut. Nah, yang kerap tidak diperhatikan adalah bahwa consent itu memiliki prinsip. Prinsipnya itu kita singkat dengan price. Price itu adalah freely given gitu ya, bebas diberikan oleh siapapun, tidak berada di bawah intimidasi. R itu reversible, maksudnya ya orang bisa menarik kembali konsennya, dan kalau misalnya ditarik kembali, pihak yang meminta konsen itu ya harus menghargai hal tersebut gitu. Kalau misalnya kita sudah menyerahkan data kepada pihak platform digital, harusnya kita juga bisa mengambil data kita sendiri atau menghapuskan data kita sendiri dari si platform digital tersebut gitu. Inform itu berarti saya harus memiliki wawasan yang sama ketika saya memberikan persetujuan kepada si platform digital. Tapi kan yang kerap kali terjadi adalah si platform digital sudah mengeluarkan syarat dan ketentuan berlaku, tetapi kita tidak pernah membacanya sehingga kita tidak berada di situasi yang terinformasikan sebenarnya data kita itu dipakai untuk apa saja. Dan ini
mungkin kita melihatnya ya salah kita sendirilah nggak baca gitu kan, ya salah kamu kenapa nggak baca syarat dan ketentuan penggunaannya gitu atau kebijakan privasinya. Ya nggak juga, karena kadang-kadang kendala yang dihadapi terkait dengan inform ini adalah bahwa syarat dan ketentuan yang digunakan oleh platform digital itu tidak user friendly, alias kita kan tidak semua dari kita itu terbiasa membaca istilah hukum atau istilah-istilah legal gitu kan. Sedangkan di dalam syarat dan ketentuan itu biasanya menggunakan istilah yang lengthy, yang panjang, dan biasanya emang bermuatan hukum gitu kan. Itu bagi mereka adalah seperti kontrak gitu kan. Nah, ya kritiknya adalah harusnya dari pihak platform digital bisa menggunakan istilah-istilah yang lebih user friendly, yang lebih mudah dipahami sehingga orang paham gitu ya. Data mereka tuh sebenarnya diapain aja ketika mereka menggunakan platform digital tuh sebenarnya tubuh digital mereka tuh sedang diapain aja sama si platform gitu. Terus itu enthusiastic. Nah, ini biasa terjadi sama kita antusias ya menggunakan platform digital ya, karena kita biasanya karena butuh, makanya kita download, makanya kita gunakan gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin secara diam-diam handphonenya dipasangi oleh aplikasi tertentu, atau ketika kita mengakses sebuah website ternyata handphone kita kemasukan malware gitu kan. Itu berarti tidak ada konsen di situ ya. Kemudian S itu spesifik, biasa konsen itu memang terbatas ya, baik terbatas waktunya, terbatas subjeknya, terbatas objeknya, dan segala macamnya. Jadi penerapan konsen dan gitu loh, karena sejatinya aktivitas seksual baik dengan data pribadi, baik untuk misalnya rekam jejak medis kita gitu ya, atau riwayat kesehatan kita, itu biasanya juga membutuhkan konsen gitu. Misalnya ketika orang mau dioperasi kan biasa ditanya dulu konsennya. Kalau dia nggak bisa memberikan konsen ya walinya gitu kan. Jadi pahami bahwa konsen itu juga ada di dalam dunia digital. Contoh sederhana nih terkait dengan konsen juga, misalnya ini adalah salah satu permission yang saya dapatkan ketika saya mencari sebuah aplikasi pinjaman online di Play Store. Kemudian kita tahu ya namanya aplikasi pinjaman online itu kira-kira biasanya untuk apa aja gitu kan. Tetapi lihat ternyata dia meminta permission ke banyak sekali hal yang mungkin sekali tidak penting gitu. Misalnya baca identitas dan status ponsel. Ini berarti kalau kita menginstal aplikasi ini, dia bisa membaca identitas ponsel kita itu apa. Dia bisa membaca storage kita itu isinya apa aja. Dia bisa tahu lokasi kita di mana. Dia bisa membaca kontak kita, phone book kita isinya siapa aja gitu. Dan ini bisa terjadi, bukan bisa aja ya, emang sudah terjadi breach of privacy gitu ya, pelanggaran privasi. Karena banyak sekali orang-orang yang dikontak oleh debt collector yang pinjol, tetapi mereka tidak pernah menginstal aplikasi tersebut. Ternyata nomor kontak mereka itu ketahuan karena si penginstal aplikasi itu yang memberikan akses pada phone book-nya sendiri gitu kan, sehingga si debt collector-nya bisa mendapatkan informasi tentang banyak orang dari phone book tersebut ya. Kalau nomor kita disimpan sama si orang yang install aplikasi pinjol ini, ya nomor kita jadinya tersimpan sama si aplikasi itu juga gitu. Jadi bayangkan ya, data pribadi kita itu nggak sepenuhnya berada di tangan kita kendalinya, tetapi bisa juga di orang-orang yang menyimpan data pribadi kita, sesimpel nomor handphone gitu. Dan balik lagi kita harus paham soal ekosistem digital juga, bagaimana sebuah data mengalir, ruang publik di dunia digital itu seperti apa, algoritma media sosial itu peranannya seperti apa dalam menggerakkan diskursus di media sosial. Misalnya tata kelola internet itu melibatkan siapa saja, apa saja yang sudah ada, apa saja yang perlu diusahakan, diadvokasi dan segala macam. Serta ya kita harus paham karakteristik dunia digital itu seperti apa, bahwa semuanya terhubung, mudah dimultiplikasi, susah diamati, jejak digital abadi dan segala macam. Kemudian ini very basic, saran singkat aja bahwa teman-teman kita harus melakukan hal ini secara rutin, yaitu hindari mengumbar data pribadi yang sensitif, ya. Cek dan hapus jejak digital dari masa lalu, apalagi kalau sudah tidak relevan dengan level aman dan nyaman kita saat ini. Teman-teman di sini menggunakan internet atau teknologi digital udah berapa lama? Nggak 1-2 hari saja kan? Pasti sudah banyak jejak digital yang teman-teman buat dan bahkan mungkin teman-teman lupakan gitu. Bahkan kadang-kadang kita suka lupa ya, kita posting apa di tahun berapa gitu. Terus tiba-tiba di Facebook atau di Instagram kita diingatkan, on this day,
kita posting ini dan itu. Bayangkan itu adalah upaya terkait apa ya, menggunakan jejak digital kita untuk memancing memori kita gitu kan. Nah, ceklah jejak digital kita dari masa lalu, apalagi kalau misalnya dia memang sudah tidak relevan dengan level aman dan nyaman kita saat ini. Kemudian siapa di antara teman-teman yang suka mengecek pengaturan keamanan dan privasi dari tiap akun digital yang dimiliki, karena itu adalah habit yang sangat baik sekali untuk bisa menjaga privasi kita, menjaga data pribadi kita, menjaga tubuh digital kita. Lakukan secara rutin ya, karena pasti akan update terus dari si platform digital. Kemudian siapa yang belum mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA, 2 factor authentication, kalau belum, aktifkan sekarang juga gitu ya. Di semua akun digital yang teman-teman gunakan, ganti password yang kuat dan berbeda untuk tiap akunnya, dan lakukan ini secara rutin ya, secara berkala. Misalnya saya sendiri biasa tiap 2 bulan sekali atau tiap 3 bulan sekali, itu saya pasti akan mengecek seluruh akun digital saya, baik passwordnya saya ganti lah, 2FA-nya saya cek lagi, dan segala macam. Jadi itu penting kalau misalnya teman-teman mau menjaga keamanan digital teman-teman secara utuh ya. Nggak hanya ngomongin soal mencegah kekerasan berbasis gender online bisa terjadi pada kita. Karena bentuknya bisa sangat macam-macam dan tidak terduga sekali. Terus prinsip yang harus teman-teman pegang, jangan berpikir kalau kita bukan siapa-siapa makanya kita aman-aman saja. Bahwa data itu is the new oil, maka tidak ada yang aman ya. Jadi kita pasti selalu ada yang mengawasi kita, pasti selalu ada yang akan memanfaatkan data pribadi kita, apapun sekecil apapun bentuknya gitu ya. Terus kita juga selalu punya pilihan untuk menggunakan atau tidak menggunakan sebuah teknologi digital, tetapi kita harus secara berkritis bertanya nih ya, apakah kalau kita tidak menggunakan sebuah teknologi digital ini, ada akses kita pada informasi atau peluang ekonomi yang berkurang jadinya. Misalnya baru-baru ini WhatsApp mengeluarkan kebijakan privasi yang bikin orang geleng-geleng kepala gitu ya, karena merasa wah ini sangat tidak menghargai privasi yang lain gitu, karena akan data kita di WhatsApp akan bisa diakses oleh Facebook as a whole secara perusahaan besarnya gitu. Tetapi apakah kemudian kalau kita berhenti menggunakan WhatsApp itu selesai? Tidak juga kan, karena kalau kita berhenti menggunakan WhatsApp ada hal-hal yang mungkin kita kehilangan kesempatan di situ, misalnya peluang ekonomi. Terus selalu Kak Ellen, ya, maaf waktu sudah habis, mungkin bisa diselesaikan secara cepat. Ya, ini tinggal 2 halaman kok. Okay. Kemudian selalu perhatikan dan pertimbangkan konsen yang kita berikan dalam konteks tubuh digital. Jangan lupa juga kalau kita juga kemungkinan besar memegang akses tubuh digital orang lain. Jadi hargai konsen mereka juga. Kalau ada yang nanya nomor handphone teman, jangan langsung dikasih, tapi tanya dulu ke si teman, boleh nggak saya kasih ke orang ini yang minta nomor handphone kamu. Itu as simple as that gitu ya, kita bisa menerapkan konsen di dunia digital. Selalu ada alternatif yang lebih aman, karena keamanan digital itu bukan keabadian ya, yang abadi itu hanya jejak digital ya, tapi keamanan digital itu tidak pernah abadi, dia akan fluktuatif, jadi teknologi digital pasti akan selalu berubah, jadi kita harus up to date juga, dan harus selalu mengupdate aplikasi yang kita gunakan. Kalau teman-teman mengalami kekerasan berbasis gender online, tolong ini yang diutamakan ya, menyimpan barang bukti, karena biasanya barang bukti yang hilang. Terus kalau menyimpan jangan hanya screenshot, kalau ada URL tolong sangat tolong sekali disimpan URL-nya juga. Kemudian bisa melakukan pemetaan resiko seperti apa, mungkin nanti teman-teman bisa nanya karena waktu tadi sudah habis. Cek prioritas kebutuhan dan keamanan teman-teman seperti apa. Yang juga perlu dilakukan ini adalah menyusun kronologi. Kenapa? Karena kekerasan berbasis gender online itu kita tidak bisa menebak apakah terjadi hari ini terus berhenti, atau kemudian terjadi hari ini besok juga terjadi terus berhenti, tapi kemudian terjadi lagi 2 tahun kemudian. Jadi menyusun kronologi ini akan membantu kita untuk tidak melupakan apa yang terjadi, karena kekerasan berbasis gender online bisa sekali akan berlangsung lagi di kemudian hari. Kemudian laporkan ke platform digital terkait untuk bisa menghapuskan barang bukti ya, tentunya setelah kita menyimpan beberapa ininya ya, misalnya dalam bentuk screenshot sama URL, terus pertimbangkan apakah perlu lapor ke polisi atau enggak. Ini iklan aja, teman-teman bisa belajar soal privasi, konsen, keamanan digital dasar, pengantar kekerasan berbasis gender di kelas.awas.kbgo.id, mungkin sekitar 2-3 jam. Teman-teman tinggal lagi registrasi, terus kalau misalnya udah menyelesaikan modulnya bisa mendapatkan sertifikat online. Terus kalau banyak sekali yang belum saya sampaikan, teman-teman bisa cek juga nih buku atau publikasi yang sudah dibuat oleh Safnet.
memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online. Kalau diancam konten intim disebar harus bagaimana, ini sudah ada langkah-langkahnya di sini. Kalau misalnya ingin menjerat pelaku gitu ya dengan hukum, apa saja yang bisa dilakukan untuk penyebaran konten intim, ini sudah ada panduannya. Terus kalau teman-teman ingin melacak pelaku, bisa nggak sih? Sebenarnya nggak bisa. Yang bisa melakukannya adalah polisi, tetapi kita bisa mendorong kepolisian untuk melakukannya dengan menyebarkan informasi yang ini juga. Udah sekian, Safet bisa dikontak di sini. Coba cek-cek juga kita di awaskbgo.id atau Instagram @awaskbgo atau YouTube @awaskbgo. Di situ banyak materi terkait dengan kekerasan berbasis gender online yang bisa teman-teman baca, reproduksi, sebarkan, atau terserah mau diapain. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ellen atas pemaparannya yang insightful sekali. Kita jadi harus rajin-rajin baca syarat dan ketentuan nih teman-teman. Dan juga update sosial medianya seperti apa keamanannya selama ini. Nah, langsung aja ini ada 2 pertanyaan masuk Kak. Yang pertama, langsung saja aku rangkum ya dari 2 orang yang sudah bertanya. Pertanyaan untuk Kak Sri Handayani dulu. KBU terbagi atas beberapa jenis, salah satunya adalah CSH atau pelecehan seksual online. Yang ingin ditanyakan adalah kapan orang itu bisa dianggap sebagai korban pelecehan tersebut. Maksudnya apakah orang yang tidak merasa dirinya menjadi korban, padahal dilihat secara visual dapat disimpulkan bahwa dia telah mengalami pelecehan secara online tersebut, dapat dikatakan dia mengalami pelecehan tersebut, seperti itu. Lalu apakah percakapan antar individu yang mengandung unsur seksual tetapi tidak merasa terganggu dari masing-masing individu, apakah bisa dibilang juga itu udah masuk ke pelecehan seperti itu? Nah, juga sekalian ini pertanyaan dari Salma, Kak. Bagaimana sih kita seharusnya bersikap ketika mendengar seorang menjadi korban kejahatan seksual, dilihat dari faktor budaya kita yang sayangnya tidak berempati kepada korban. Mungkin maksudnya seperti victim blaming, seperti itu. Jadi ke Kak Bolvi tentang gimana kita ketika mendengar ada korban kekerasan seksual, dan juga tadi ada pertanyaan bagaimana seseorang dianggap menjadi korban, padahal dia tidak merasa sebagai korban, dan juga ketika ada percakapan mengandung unsur seksual tetapi tidak mengganggu, apakah itu juga masih disebut dengan pelecehan seksual? Silakan Kak Bolbi terlebih dahulu. Oke, makasih Ari. Pertanyaan pertama tadi mungkin sebenarnya udah terjawab juga di presentasinya Mbak Ellen ya. Kapan kita misalnya menjadi korban dari kekerasan berbasis gender, baik online ataupun offline. Tadi ketika kita berbicara mengenai kekerasan, aku sangat senang Mbak Ellen tadi menyentuh ini karena benar kalau misalnya kita menjadi objek dari menjadi terlibat dalam apakah sebagai korban di dalam kekerasan berbasis gender, akan sulit bagi kita untuk mengidentifikasi ini sebenarnya udah nggak sih, atau ini apalagi kalau misalnya yang melakukan adalah pacar kita atau misalnya orang terdekat kita kayak keluarga. Nah, jadi tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Ellen itu mungkin menjadi indikasi yang cukup clear in a sense ketika advances yang udah dilakukan ke kamu itu membuat kamu tidak nyaman, kamu merasa tidak pernah menyetujui hal-hal yang dilakukan kepadamu, besar kemungkinan kamu sudah menjadi penyintas ataupun korban dari kekerasan berbasis gender. Kalau misalnya, jadi menurutku konsen adalah konsep yang sangat penting untuk dipahami semua orang. Kalian memiliki kuasa atas tubuh kalian, atas tadi tubuh digital juga. Jadi apapun yang terjadi tanpa persetujuan kalian itu adalah kekerasan. Bisa kekerasan in general, bisa kekerasan berbasis gender. Itu mungkin itu kira-kira ya untuk pertanyaannya yang pertama. Untuk yang kedua tadi, apakah pesan yang mengandung unsur seksual itu adalah kekerasan berbasis gender? Ya enggak semua, karena ya sexting is fine, ya udah ya
kalau misalnya kamu merasa tidak masalah dan kamu merasa nyaman-nyaman saja melakukan sexting, ya silahkan dilakukan. Yang menjadikan dia kekerasan berbasis gender itu adalah pesan-pesan yang mengandung unsur seksual yang kamu tidak tadi lagi-lagi balik ke konsep, kamu tidak setuju ada dalam percakapan ini gitu. Misalnya contohnya banyak kalau misalnya, semoga aku mau bilang tadi banyak perempuan yang mungkin sudah mengalami ini, tapi semoga enggak ya di forum ini banyak orang yang menerima misalnya dick pic atau pesan mengandung unsur foto alat kelamin. Nah itu kan dan nanti pesannya tuh biasanya ya ada innuendonya yang nggak jelas lah. Nah itu kan adalah pesan yang pesan seksual yang lah kamu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ini udah ada aja nih pesan ini gitu. Baik dari orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal. Nah advances yang membuat kamu tidak nyaman ini, yang tidak pernah kamu setujui ada di dalam kotak pesanmu ini, nah itulah yang adalah kekerasan berbasis gender menurut saya. Jadi kalau misalnya sexting ya enggak, silahkan kalau misalnya teman-teman merasa nyaman. Tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Satu lagi, kayaknya ada. Apa yang ketika kita mendengar ada orang yang menjadi korban kekerasan seksual, apa yang kita lakukan? Dan sayangnya budaya kita seperti victim blaming gitu, menyalahkan korbannya. Kalau misalnya dia orang terdekat kamu, jangan, mungkin yang least we can do adalah jangan pernah misalnya meragukan cerita-ceritanya, karena di kondisi masyarakat kita yang seperti ini, korban atau penyintas mau speak up aja itu butuh keberanian yang sangat besar. Dia sudah mengorbankan banyak hal, bisa karirnya, bisa pendidikannya, dan dia tahu itu at stake, karena biasanya orang-orang yang melakukan kekerasan berbasis gender tadi selain ada relasi kuasa yang timpang secara karena patriarki, ada juga relasi kuasa lain gitu. Bisa dia atasannya, bisa dia dosen. Kalau di kampus kita ini pernah juga kan itu dia dosen, lagi bimbingan, lain sebagainya. Least we can do adalah pertama jangan pernah ragukan. Tanyakan dia mungkin aku nggak bisa bilang ini how to-nya step by step ya. Tanyakan dia nyamannya kejadian ini itu dibawa kemana, dan karena ada kesulitan yang sangat struktural ya, nggak usah jauh-jauh ke hukum Indonesia, di kampus aja kekerasan seperti ini belum ada mekanismenya, itu belum berjalan amat gitu. Jadi pastikan apakah dia mau didampingi atau enggak gitu. Nah, terus juga eksistensi kayak Visible Crisis Center ini sangat membantu, bisa dikasihkan rujukan juga ke kalau misalnya bisa diberikan rujukan ke Visible Crisis Center atau ke tempat-tempat sejenis gitu. Kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya dia adalah orang yang kamu nggak kenal, misalnya di online kayak kemarin kan itu baru banget itu kan kejadian di Twitter itu yang Gofar Hilman. Nah, the least that you can do adalah ya jangan ragukan cerita-cerita narasi-narasi dari penyintas ini. Ketika kamu melakukan victim blaming, ketika kamu ini benar nggak sih, itu itu udah selain kamu omission, aku akan bilang kamu melanggengkan, kamu membiarkan. Nah itu adalah bentuk kekerasan juga sebenarnya. Gitu sih kira-kira. Oke, terima kasih Kak. Ini ada yang udah raise hand, Royan. Mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Oh ya, makasih moderator. Ini maaf nggak nyalain kamera, soalnya lagi nggak mendukung suasananya. Ya, tadi udah dijelaskan panjang lebar sama Kak Ellen ya, soal berbagai macam cara
terkait antisipasi terjadinya kekerasan berbasis gender online. Nah, cuma saya dari tadi bingung ya, agak kebingungan. Saya mungkin lebih ingin bertanya soal taktis advokasinya ya. Soalnya di sini di kota saya di Makassar ya, teman-teman udah beberapa kali terlibat dalam proses advokasi korban-korban yang mengalami kekerasan seksual di berbasis online ini ya. Dan problem yang sering kita temukan di lapangan itu kadang korban karena paniknya atau ya rata-rata korban panik setelah mengalami kejadian tersebut lalu menghapus semua bukti-bukti percakapan. Padahal tadi di sesi terakhir dari Kak Ellen itu dianjurkan untuk men-screenshot ataupun menyimpan URL dari bukti-bukti yang ada ya. Tapi kadang beberapa korban yang kami dampingi itu justru menghapus dan itu kadang agak menyulitkan. Nah, selain itu juga terkait perspektif dari institusi kepolisian ya khususnya. Ya kita tahu bagaimana institusi kepolisian kita begitu patriarkis hari ini ya. Kalau kemarin laporan dari Komnas Perempuan bahwa anggota kepolisian ya masih didominasi oleh laki-laki. Nah, otomatis secara institusi kebijakan itu tidak jauh lah dari nilai-nilai patriarkis. Nah, kadang ketika kita sampai ke kepolisian untuk melapor, kadang polisi juga ini masih kebingungan terkait definisi dari kekerasan berbasis gender online ini. Nah, khusus untuk Kak Ellen, mewakili SafeNet, itu bagaimana sebenarnya, apa yang pernah dilakukan oleh SafeNet? Apakah pernah melakukan semacam pelatihan mungkin untuk anggota kepolisian terkait bagaimana sih sebenarnya memahami terkait seluk-beluk kasus KBGO ini? Ya justru kadang kami menemukan justru di kepolisian sendiri juga tidak gagal memahami ini. Kadang mereka hanya terjebak pada terma-terma hukum yang begitu positif. Kadang mereka bertanya, ini pelakunya tinggal di mana? Sumpah mungkin dia tinggal di wilayah jurisdiksi yang agak jauh, otomatis mereka bilang ini bukan wewenang kami, ini wewenang kepolisian yang berdomisili atau berjurisdiksi di wilayah pelaku. Itu kadang juga menjadi problem di lapangan. Nah, hal seperti ini yang mungkin kira-kira butuh pencerahan dari teman-teman SafeNet khususnya Kak Ellen itu untuk bagaimana kira-kira untuk menjawab hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kak Royan atas pertanyaannya. Langsung saja Kak Ellen, silahkan dijawab. Oke, terima kasih Kak Ari dan Kak Royan juga atas pertanyaannya. Pertama tentang advokasi ya. Bagaimana nih kalau misalnya oleh korban itu barang buktinya sudah dihapus gitu ya. Satu, tentu kita tidak menyalahkan korban kalau dia reaksi pertamanya adalah menghilangkan jejak yang bisa membuat dia trauma. Jadi itu bukan kesalahan korban. Yang bisa kita lakukan adalah meminta korban untuk menyusun kronologisnya, walaupun bukti-buktinya memang sudah tidak ada gitu misalnya, tapi dengan menyusun kronologis setidaknya kita bisa mencari tahu, oh mungkin sebenarnya masih ada loh bukti-bukti, tetapi korban tidak paham kalau itu ternyata bisa dijadikan barang bukti. Yang kedua, masih terkait dengan barang bukti ya, yang bisa kita lakukan itu sebenarnya bukan hanya meminta korban menyimpan barang bukti ketika dia sudah menjadi korban, tetapi beritahu atau edukasi dari sekarang gitu loh. Jadi agar semua orang ya tahu apa sih yang bisa dilakukan kalau kita menghadapi kekerasan berbasis gender online, simpan barang buktinya. Barang buktinya seperti apa? Screenshot satu, tetapi screenshot itu dalam proses digital forensik akan derajatnya itu lebih rendah dibanding kalau kita bisa memberikan barang bukti asli. Barang bukti primernya itu adalah URL biasanya. URL ini kalau misalnya dia terjadi di media sosial itu kan pasti selalu ada ya link atau tautan atau URL kan. Itu akan menjadi barang bukti primer. Baik link ke akun pelakunya, baik link ke postingannya. Itu harus disimpan. Kalau screenshot aja nggak cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya terjadinya di aplikasi percakapan gimana? Aplikasi percakapan itu ya mau nggak mau, karena dia kan nggak ada link ya, nggak ada screenshot, kecuali misalnya WhatsApp grup ada link ke grupnya, mungkin masih bisa dicek gitu ya. Tetapi biasanya emang kalau aplikasi percakapan ya udah mau nggak mau via screenshot gitu. Nah ini yang harus kita edukasi juga ke publik gitu loh, bahwa menyimpan barang bukti itu penting ketika kita menghadapi kekerasan. Itu adalah
tindakan politis kita gitu ya sebagai seorang korban. Walaupun misalnya, tapi saya nggak ingin ngelapor ke polisi, Kak. Saya cuma ingin pelaku berhenti. Tetapi menyimpan barang bukti itu penting tadi ya. Kekerasan berbasis gender online itu bisa terjadi berulang kali oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang berbeda. Jadi memang penting untuk bisa menyimpan barang buktinya. Itu yang harus kita edukasi dulu ke publik saat ini. Sementara kalau misalnya korbannya tadi ya, dia memang sudah menghapuskan barang bukti, ya udah nggak apa-apa, susun aja kronologis walaupun tanpa barang bukti. Karena bisa jadi pelaku masih akan melakukan kekerasannya dan kita bisa menemukan bukti-bukti baru yang bisa kemudian kita simpan atau ditambahkan di kronologis ke depannya. Jadi itu. Terus kalau terkait dengan kepolisian, apakah SafeNet pernah memberikan edukasi pada pihak kepolisian? Dalam bentuk workshop sih enggak ya, tapi kita memang berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Kita udah beberapa kali menyelenggarakan webinar yang dihadiri juga oleh pihak kepolisian yang di mana mereka menjelaskan posisi mereka itu seperti apa gitu kan. Secara literasi digital ternyata banyak loh kepolisian kita yang memang nggak paham. Bahkan untuk penerapan atau implementasi dari Undang-Undang ITE saja banyak yang masih gagal interpretasi gitu ya. Yang gagap, yang seperti kamu bilang bacanya yang positifnya aja, yang benar-benar hukum positifis banget lah. Nah itu saat ini yang kita lakukan adalah berkomunikasi dengan pihak kepolisian, itu satu. Yang kedua tadi membuat buku panduan yang saya sebutkan. Bentar, saya masih bisa share screen nggak? Masih ya. Mana dia? Lagi ya. Nah, bentar. Ini itu kita buat bersama dengan pihak kepolisian, kita duduk bareng dengan pihak kepolisian, kita duduk bareng dengan platform digital. Waktu itu kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa, Facebook, WhatsApp, TikTok, Google juga, sama Twitter. Itu kita ngobrol gimana sih caranya kita bisa melacak pelaku walaupun misalnya link postingan sudah dihapus. Makanya penting untuk kita bisa save link ya, walaupun postingan atau akun pelaku itu sudah dihapus, kita bisa melacak lagi dengan memberikan link tersebut kepada pihak platform digital atau kepada pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian kemudian bisa menggunakan link yang sudah jadi barang bukti tersebut walaupun sudah dihapus, itu minta ke platform digital itu masih bisa dilakukan gitu. Jadi yang bisa kita lakukan, yang bisa Royan lakukan juga saat ini dengan teman-teman mungkin membaca buku publikasi ini terus disosialisasikan sama pihak kepolisian setempat gitu, karena bisa jadi mereka nggak paham bahwa ada metode atau ada mekanisme di mana pihak kepolisian itu bisa bekerja sama dengan platform digital, atau bukan bekerja sama lah, bisa meminta data dari platform digital yang mungkin bisa menjadi petunjuk baru untuk mencari pelakunya itu siapa gitu. Nah ini memang nggak semua kepolisian tahu, karena kita saat ini situasinya adalah hanya, kalau saya nggak salah, hanya 7 Polda yang sudah memiliki alat untuk digital forensik atau melakukan pelacakan atas kasus-kasus siber. Terus itu kan jumlahnya terbatas, personelnya juga terbatas, dan personel yang terbatas ini ya bukanlah personel yang berasal dari unit PPA atau unit perlindungan perempuan dan anak. Jadinya mereka memang tidak punya atau belum punya perspektif gender atau perspektif korban yang baik. Padahal KBGO itu kan harus ditangani dengan perspektif yang baik kan. Nah, mereka belum punya karena biasanya bukan PPA yang menangani tetapi Bareskrim yang menangani gitu. Yang bisa dilakukan ya tadi sosialisasikan aja apa pengetahuan yang sudah teman-teman punya. Terus kalau menyampaikan ke pihak kepolisian mungkin jangan menggunakan istilah kekerasan berbasis gender online karena itu adalah istilah yang sangat umum sekali. Jadi teman-teman langsung gunakan istilah-istilah yang memang sudah ada term hukumnya gitu. Misalnya penyebaran konten intim non konsensual. Memang belum ada sih ya yang benar-benar spesifik membahas hal tersebut. Tetapi ada pasal 27 ayat 1. Amit-amit ya, maksudnya gini, saya bukan mengendorse pasal 27 ayat 1, tetapi ketika hal tersebut bisa digunakan untuk membantu korban, atau korban ingin mencari keadilannya menggunakan pasal tersebut, yang bisa kita lakukan adalah mempersilahkan, satu, tetapi tetap memberitahu bahwa ini adalah pasal yang bermasalah sebenarnya.
Nah, untuk mengadvokasi pasal itu adalah pasal karet Undang-Undang ITE, itu serahkan pada aktivis gitu ya. Jangan dibebankan pada korban. Korban cukup diedukasi aja. Oh, ini pasalnya bermasalah sih sebenarnya, tetapi bisa digunakan loh untuk misalnya membantu Mbak mencari keadilan. Menurutku itu bisa banget dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Gunakan term-term yang emang sudah ada, tapi kalau teman-teman menghadapi banyak kasus kekerasan berbasis gender online dalam bentuk penyebaran konten intim nih, bisa pakai buku panduan yang tadi saya sebutin, yang aspek hukum untuk jerat pelaku, itu khusus kita buat untuk kasus-kasus penyebaran konten intim non konsensual. Jadi kalau misalnya menghadapi NCII itu plus doxing, di situ ada tuh pasal-pasal apa aja yang bisa teman-teman pakai. Kita rekomendasiin di situ. Kita juga kasih penjelasan di situ kenapa pasal ini bisa digunakan untuk mendukung korban. Jadi silakan diunduh aja publikasinya, bebas untuk disebarkan. Itu sih pesan saya ke Royan, kecuali mungkin ada pertanyaan lain. Oke, terima kasih Kak Ellen. Sekalian ini ada pertanyaan dari Christina Abigail. Kira-kira apakah ada langkah-langkah praktis gimana caranya untuk kasus KBGO yang udah dilaporin supaya bakal benar-benar di follow up oleh otoritas yang berwenang? Ini mungkin juga bisa aku tambah ya Kak, kalau di akhir-akhir ini kita sering melihat di ruang digital itu banyak orang yang spill, korban maupun teman korban gitu, tentang kasus-kasusnya. Tapi di satu sisi juga ada kekhawatiran hal ini bisa jadi bumerang kalau misalnya dia dituntut atas nama baik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya jalan terbaik ketika kita ingin mendapatkan dukungan seperti itu, entah dukungan dari publik ataupun dari otoritas yang berwenang seperti itu untuk menyelesaikan kasus kita, apakah lewat digital seperti itu atau sebenarnya ada jalan lain yang lebih aman? Mungkin seperti apa Kak Ellen? Yang pertanyaan pertamanya bisa diulang nggak, Ari? Gimana cara praktis kasus-kasus KBGO yang sudah dilaporin supaya bakal benar-benar di follow up oleh otoritas yang berwenang? Oh, oke. Jadi susah juga deh saya jawabnya. Yang nggak normatif tuh kayak apa ya? Karena kenyataannya begini, kalau nggak dikejar, nggak akan dikerjain. Jadi emang kita benar-benar harus ngejar polisinya untuk, Pak, ini kasusnya seperti apa gitu. Dan jangan patah arang gitu. Kebanyakan kan korban itu tidak memiliki background hukum. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya dia ngelapor terus ditolak karena saksinya kurang, dia nggak tahu cara berargumen, Pak, ini saya mau laporan saya tetap diterima. Itu kan nggak tahu. Maka kita harus mendorong untuk korban selalu didampingi oleh misalnya lembaga bantuan hukum yang memang sudah terbiasa menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender online. Karena itu akan membantu untuk mendesak kepolisian untuk menerima kasusnya. Setidaknya itu terlebih dahulu. Kemudian kalau untuk gimana supaya prosesnya selesai, nah ini kita juga perlu ya memberikan pemahaman kepada korban terkait dengan proses pelaporan ke polisi itu seperti apa. Karena nggak seperti di FTV gitu ya, di mana orang lapor ke polisi, langsung polisi datang ke rumahnya, bawa borgol, nangkep pelakunya. Nggak kayak gitu loh, itu terlalu mengada-ngada. Karena situasi sebenarnya adalah, kita melapor, laporan kita belum tentu diterima. Entah berbagai macam alasan. Alasannya bisa barang bukti belum cukup, kita nggak bisa, kita belum punya saksi. Itu aja bisa ditolak. Nah, ketika laporan kita sudah diterima, proses yang dilalui itu adalah proses penyelidikan. Penyelidikan itu untuk ngecek ada nggak sih pasal pidana yang bisa digunakan dan segala macam. Ketika penyelidikan selesai, polisi masih akan melakukan penyidikan. Penyidikan itu untuk menentukan siapa nih pelakunya, berkas-berkasnya apa saja dan segala macam. Begitu penyidikan selesai, baru berkas-berkasnya dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan jadwal persidangan. Jadi prosesnya cukup panjang, dan ini yang kadang-kadang mungkin korban belum paham bahwa proses ini memakan waktu gitu kan. Jadi kita juga harus bisa memberikan apa ya, ekspektasi yang nyata gitu kepada korbannya sendiri. Kalau ingin melaporkan ke polisi, step-step ini yang akan kita lewati. Dan semua step ini ya kita akan bantu dorong, dukung dan segala macam gitu kan. Jadi itu satu. Terus yang tadi pertanyaannya Ari adalah terkait dengan apa, Rik? Gua agak nge-spill kasusnya. Oke. Spill kasus gimana caranya supaya aman. Satu, make sure yang nge-spill kasus itu memang sudah dapat konsen dari korban.
atau kalau misalnya memang korban sendiri, korban sudah paham bahwa spill kasus itu konsekuensinya ada beberapa. Karena itu akan membuat mereka jadinya lebih aware kan. Spill kasus itu biasa konsekuensinya dia bisa didoxing oleh siapapun, oleh pelaku bisa, oleh netizen pun bisa gitu ya. Netizennya mungkin garis keras membela predator seksual gitu ya. Jadi itu tadi balik lagi ke konsen. Sebelum seseorang bisa memberikan konsen, dia tuh harus paham dulu konsekuensinya apa, batasannya apa, dan segala macam gitu kan. Sama dengan spill case ini, siapa yang spill? Oh, temannya yang nge-spill. Apakah temannya ini sudah nanya ke korban? Apakah sudah memperhatikan aspek keamanan korban? Apakah sudah memperhatikan keamanan digital dirinya sendiri dan juga keamanan digital dari korban? Kalau belum, ya jangan lakukan. Karena bahaya sekali itu yang dihadapi oleh korban gitu ya, bisa mengancam nyawa juga mungkin, tergantung siapa pelakunya. Kalau misalnya itu dilakukan oleh korban, ya cek dulu apakah dia paham kalau misalnya dia menyampaikan hal ini kemudian ceritanya viral, itu dia bisa mendapatkan bullying dari netizen, dia bisa mendapatkan doxing dari netizen, jejak digital dia bisa dicari mati-matian oleh netizen dan kemudian dibongkar, apapun jejak digitalnya itu gitu kan. Nah, ini yang biasanya kerap belum dilakukan oleh orang-orang yang misalnya melakukan spill case di media sosial gitu. Nah, siapapun yang nge-spill tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang tadi disebutkan. Kalau misalnya enggak, ya baiknya jangan dilakukan gitu. Jangan sampai niat baik untuk memviralkan kasus kemudian jadi malapetaka buat korban. Kan itu yang kita hindari kan sebagai para pendamping juga. Itu, Ari. Kalau cara paling aman, nggak ada ya yang benar-benar resikonya itu 0 gitu, nggak ada sih. Karena tadi yang balik lagi yang namanya KBGO itu bisa terjadi dalam bentuk atau taktik yang kita nggak bisa duga gitu kadang-kadang. Oh iya, dia bisa dapat nomor korban tuh dari sini ternyata, jejak digital yang ini doang tapi dia bisa nyari sampai sebegitunya. Itu sih. Oke, Kak Ellen, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita sudahi dulu sesi tanya-jawab ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab. Mungkin bisa next time ngobrol-ngobrol lagi dengan kakak-kakak pembicara atau di lain kesempatan forumnya. Mungkin bisa kita simpulkan, materi hari ini padat sekali, tapi semoga bisa membuat kita lebih aware tentang KBGO. Tidak hanya terbatas sampai teman-teman, tidak hanya berhenti sampai teman-teman, tapi harapannya teman-teman juga bisa mulai berdiskusi atau menyebarkan isu-isu ini kepada lingkungan di sekitarnya, di teman-teman baiknya atau teman-teman tongkrongannya, biar semua orang juga bisa aware tentang isu-isu KBGO seperti itu. Nah, oh ya, tadi ada pertanyaan juga dari peserta Kak Ellen dan Kak Bolbi, apakah boleh minta materinya dibagikan ke peserta? Saya ingin minta concern-nya. Boleh. Aku cerain ke Puspa. Oke, iya. Nanti akan, berarti oleh para peserta nanti akan dibagikan via email ya oleh panitia. Nah, sebelum saya tutup, kita akan ada sesi foto bersama. Teman-teman mungkin bisa buka dulu videonya untuk kita bisa bersama-sama foto bersama. Oke. Ada yang ingin buka kamera lagi, open video? Oke. Sudah, saya hitung ya. 1. Oh, masih ada yang open video. Oke, baik, ditunggu. Masih. Sudah, oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya pada hari ini. Terima kasih juga para pembicara yang sudah hadir dan menyampaikan banyak hal-hal baru yang kita ketahui hari ini, seperti itu.
Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Untuk teman-teman bisa dinantikan nanti di webinar series FCC yang ketiga. Silahkan pantengin aja Instagram Visible Crisis Center. Kalau mau kepo-kepo soal KBGO bisa ke Instagram CFDS Visible UGM atau di Instagram SafeNet, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mewakili panitia yang bertugas hari ini mengucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nanti untuk teman-teman yang sudah dihubungi panitia sebagai penanya terbaik, silahkan follow up di email Visible Crisis Center. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Ellen dan Kak Bolbi. Terima Terima kasih semuanya. Sehat-sehat.